bersama kami di YouTube Kanim Singaraja. Saya Ana Panjaitan dan rekan saya Taruna Muda Muhammad Kusarus Pratama. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mengajak teman-teman sekalian untuk berbincang mengenai persiapan seleksi calon Taruna Politeknik Imigrasi tahun 2024. Nah, tapi sebelum itu kami akan membahas sedikit nih tentang apa sih itu Politeknik Imigrasi, nanti kerjanya jadi apa, kemudian keseruan-keseruan di Politeknik Imigrasi itu apa aja. Jadi ditonton terus ya. Nah, sebelumnya kami udah buka nih question box di YouTube, di Instagram Kanim Singaraja, dan udah banyak banget pertanyaan yang masuk. Tapi sebelum menjawab itu, pertama kami mau memberitahu kepada teman-teman sekalian latar belakang atau sedikit pembahasan mengenai Politeknik Imigrasi. Nah, Kusai, kalau ditanya apa sih itu Politeknik Imigrasi, kamu ngejelasin ke teman-teman sekalian gimana, Say? Baik, buat Sobat Tormido nih, mungkin ini pertanyaan nih, apa itu Politeknik Imigrasi? Politeknik Imigrasi merupakan perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang dimana ada pelajaran vokasi D4 yang mengajarkan tentang ilmu keimigrasian. Studi hukum D4 keimigrasian, studi administrasi keimigrasian, studi manajemen teknologi keimigrasian. Nah, tadi kan udah dijelasin tuh ada beberapa prodi di Poltekim. Setelah lulus dari Poltekim ini kita bakal jadi apa nih, Say, kira-kira? Oke, jadi Politeknik Imigrasi ini memang dibuat untuk membentuk calon kader pemimpin di kantor-kantor imigrasi di seluruh Indonesia, gitu Ana. Oh, jadi nanti setelah lulus kita bakal jadi aparatur sipil negara di seluruh kantor imigrasi di Indonesia, bahkan juga berkesempatan untuk kerja di luar negeri ya, yang ada kedutaan besar Indonesia. Jadi kami nanti bisa jadi atasan imigrasi juga. Jadi alumni Politeknik Imigrasi itu berkesempatan untuk bekerja di dalam maupun di luar negeri. Tapi sebelum jadi ASN, sebelum jadi taruna pasti ada seleksinya nih. Sekarang kita mau bahas apa-apa saja tahapan tes Politeknik Imigrasi. Kalau tahun kita dulu, kalau nggak salah ada 6 tahapan tes yang dilalui selama 6 bulan. Jadi lumayan panjang nih tesnya. 1 bulan itu 1 tes. Tahap pertama apa, Say? Jadi tahapan pertama yang akan Catar lalui itu ialah tahapan administrasi. Betul, jadi di tahapan administrasi ini kita bakal mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Untuk selengkapnya bisa dicek di catar.kemenkumham.go.id. Kemudian setelah administrasi, selanjutnya dari tahapan administrasi, maka akan ada tahapan selanjutnya, yaitu tahapan seleksi kompetensi dasar. Nah, pada tahapan seleksi kompetensi dasar ini ialah memang tahapan dasar untuk calon taruna sebagai aparatur sipil negara. Nah iya, jadi tahap SKD ini adalah tahap yang paling banyak menggugurkan calon taruna, karena kalau tahun kami nih ada 11.000 pendaftar yang masuk ke dalam tahap SKD, yang lulus tahap SKD itu hanya sekitar 900 orang saja. Sisanya itu gugur. Jadi tahap paling banyak menggugurkan peserta adalah tahap SKD. Setelah itu ada tahap selanjutnya pada tahun kami itu ada tahapan kesehatan. Kesehatan juga banyak sekali menggugurkan karena calon taruna biasanya sudah percaya diri, sudah menganggap dirinya sehat, tetapi beda. Dalam tahapan tes kesehatan banyak sekali komponen-komponen yang akan dinilai. Biasanya calon taruna sudah memikir dirinya sehat tanpa melakukan persiapan untuk mengetes kesehatan tersebut sebelum ada tes uji kesehatan menjadi calon taruna Politeknik Imigrasi. Betul sekali. Jadi di tes kesehatan ini kita dicek luar dan dalam, dari THT, mata, gigi, semua akan dicek. Dan mungkin sedikit tips dari saya adalah rekan-rekan yang mau tes itu bisa melakukan medical check up beberapa bulan sebelumnya. Jadi jika ada kekurangan itu bisa diperbaiki sebelum hari H tes. Lalu setelah tes kesehatan kita dinyatakan sehat nih, lulus ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya apa, Say? Jadi sebagai calon taruna tentu ada kesertaan, yaitu jasmani. Setelah dinyatakan sehat, untuk
lanjut di tes keseraptaan atau jasmani, maka taruna akan melaksanakan tes keseraptaan. Itu ada beberapa tes. Yang pertama itu ada tes lari 12 menit, ada tes push up, tes sit up, tes pull up, dan tes lari angka 8 atau shuttle run. Ya, betul. Setelah tes kesemaptaan atau tes jasmani, kita lanjut ke tahap psikotes. Psikotes dari tahun 2021 kalau tidak salah itu sudah berbasis komputer. Jadi tidak lagi pakai tes kertas seperti yang kita lihat ada tes koran, tes warteg, itu sudah dihilangkan dan beralih ke tes basis komputer. Jadi tes psikotes ini akan melihat perilaku atau psikologi dari calon taruna Politeknik Imigrasi. Kemudian setelah tes psikotes, kita lanjut ke tahap terakhir ya, Kusai? Betul sekali. Jadi di tahapan terakhir itu ada yang namanya WPFK. WPFK itu adalah wawancara pengamatan fisik dan keterampilan. Jadi teman-teman calon taruna dalam tahapan WPFK ini ialah tahapan terakhir dalam seleksi calon taruna. Apa saja sih WPFK itu? Tentu yang pertama adalah wawancara, yang kedua ialah pengamatan fisik, dan yang ketiga ialah keterampilan. Dari wawancara kita dinilai bagaimana cara kita dalam menjawab pertanyaan, apakah kita memiliki sikap, apakah kita memiliki wawasan yang luas tentang negara Indonesia. Dalam pengamatan fisik, tentu penguji ataupun pejabat yang berwenang untuk menguji kita akan melihat fisik calon taruna tersebut secara langsung. Nah, untuk keterampilan itu sendiri ialah sebagai calon taruna tentu kita harus memiliki bakat yang ditampilkan. Nah, di tahap terakhir ini Politeknik Imigrasi ingin melihat bagaimana calon taruna apakah memiliki bakat yang bisa digunakan dalam menjadi taruna Poltekim atau bermanfaat bagi taruna Poltekim. Nah, sedikit tips nih dari kami. Sebagai taruna imigrasi, tentu kita akan bersentuhan langsung nih dengan warga negara asing. Bagi calon taruna yang memiliki keahlian bahasa asing, bisa sekali nih untuk ditunjukkan ketika WPFK nanti. Yes, betul sekali. Nah, tadi kan sudah kita bahas nih sedikit dari apa itu Politeknik Imigrasi, kemudian nanti lulusnya jadi apa, dan apa saja rangkaian-rangkaian tesnya. Sekarang kita lanjut ke dalam sesi menjawab pertanyaan teman-teman yang sebelumnya sudah ditanyakan pada Instagram Kanim Singaraja. Ada pertanyaan dari Cayanis _ cara belajar kakak untuk persiapan SKD gimana, Kak? Saya gimana nih jawabnya? Oke, sedikit pengalaman nih. Jadi saya sebetulnya cukup tidak pantang menyerah loh, Ana, karena saya lulus menjadi taruna Politeknik Imigrasi ini tahun ketiga. Wow, tahun ketiga ya? Tahun ketiga. Sebagai cagur pada saat itu, saya tidak memiliki sikap pantang menyerah dan terus belajar. Saya memiliki pemikiran bahwa ketika kita gagal bukan berarti kita kalah, tapi kita kalah ketika kita tidak mau bangkit. Jadi saya selalu memegang prinsip itu. Pada saat ketika saya gagal, saya mempelajari nih apa sih kesalahan saya ketika di tes sebelumnya. Oh, ternyata saya kurang belajar, saya tidak bisa memanajemen waktu. Nah, maka daripada itu nih, bagi calon taruna jangan pernah mengeluh kalau misalnya aduh capek kegiatan fisik, nggak ada waktu buat belajar. Ingat, bukan hanya kamu yang ingin menjadi taruna Poltekim, tetapi banyak orang. Ketika kamu berleha-leha dan tertidur, masih banyak ribuan orang lain yang sedang berusaha untuk mendapatkan taruna Poltekim ini. Gitu sih kalau gua sih. Nah, kalau saya mau berbagi pengalaman sedikit bagaimana mempersiapkan diri untuk tes SKD. Jadi seperti kita ketahui, tes SKD ini ada 3 sub materi ya. Ada TWK, wawasan kebangsaan, TIU, intelijensi umum, dan TKP tentang kepribadian. Nah, cara saya untuk belajar itu, saya selalu membuka YouTube. Jadi tinggal di search saja di search barnya pembahasan soal SKD kedinasan, itu bakal muncul semua, dan saya selalu menargetkan setiap hari itu selesai berapa video, selesai berapa soal, jadi ada progresnya. Kemudian di akhir pekan, entah itu hari Sabtu atau hari Minggu, saya suka mengikuti tryout gratis dari Instagram. Pernah ikut nggak? Iya. Betul sekali tuh, Ana. Jadi ketika kita sudah belajar dan sudah mengukur kemampuan, tentu kita harus mengevaluasi dari pembelajaran tersebut. Nah, jadi ada progres tuh tiap minggunya, kita itu udah naik nggak nih? Yes.
Jadi bisa mengukur diri sendiri ya. Iya. Karena perlu diingat, lulus tes SKD belum tentu masuk ranking. Karena tes SKD punya batas minimal, tapi kita harus lomba-lomba nih siapa yang menjadi ranking teratas untuk masuk kuota agar lanjut ke tes selanjutnya. Gitu ya untuk tes SKD. Lalu, nah ini dari soon to be cadets underscore. Nama-nama pangkat di Poltekim apa aja, Kak? Oke. Pertanyaan bagus. Jadi, Politeknik Imigrasi ini memiliki sistem pengajaran berbasis pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Nah, dan peserta didik disebut sebagai taruna. Mungkin bisa dilihat dari pangkat yang kami gunakan. Kami Taruna Politeknik Imigrasi tingkat 2. Nah, bisa kami jelaskan. Jadi untuk Taruna Politeknik Imigrasi tingkat 1 itu disebut dengan Taruna pertama. Tingkat 2 disebut sebagai Taruna muda. Tingkat 3 disebut dengan Taruna madya. Dan tingkat 4 atau tingkat akhir disebut dengan Taruna utama. Oke, jadi pertama muda, madya, utama. Lanjut ke pertanyaan dari Ivana Claudia. Mohon izin, tips kakak mengatur jadwal dan waktu untuk belajar dan berlatih fisik bagaimana, Kak? Oke, jadi dari dulu saya tuh punya prinsip juga nih, Ana. Oke. Banyak nih prinsip saya nih. Apa tuh? Prinsip ini utamakan yang genting daripada yang penting. Oke. Nah, apa nih yang paling genting dari fisik, dari pengetahuan atau akademik, ataupun dari psikotes? Yes. Mana nih kita harus membuat skala prioritas terlebih dahulu? Mana yang kita rasa kurang, mana yang kita rasa udah lumayan tinggi. Maka daripada itu, ketika kita sudah mengukur skala prioritas kita bisa melihat apa sih yang harus kita asah lebih tajam. Seperti itu sih kalau saya, Ana. Jadi lihat yang mana yang lebih urgent ya. Iya. Sama seperti Kusai, saya juga membuat urgensi-urgensi dari apa yang harus saya persiapkan. Jadi pada saat itu menurut saya yang paling harus saya siapkan itu yang sangat saya banyak kurangnya itu di kesemaptaan, di jasmani. Jadi saya tuh biasanya latihan ke lapangan 3 kali seminggu. Jadi hari Senin, hari Rabu, dan hari Sabtu biasanya itu. Nah, selain daripada hari itu saya belajar SKD. Jadi latihan saya itu SKD, latihan fisik, SKD, latihan fisik. Untuk psikotes, karena hampir mirip dengan SKD, tapi tidak dengan submateri TWK ya, tetap ada hitungan-hitungan dasar, ada kepribadian. Jadi sudah saya rangkap ke belajar tentang SKD. Jadi saya membagi waktu saya, jangan diforsir juga. Menurutku saya ini kalau misalnya kita latihan fisik Senin sampai Minggu bagus juga nggak sih, Say? Enggak ya? Iya, Karena bakal membuat diri kita sendiri lebih capek, bakal menggugurkan bisa-bisa di tes kesehatan. Ya, baik, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan sampai penghujung podcast kita. Jangan lupa untuk subscribe dan follow Instagram Imigrasi Singaraja. Pantengin terus podcast dari kami karena setiap minggunya akan ada episode selanjutnya dari Taruna Politeknik Imigrasi yang sedang latihan kerja di kantor Imigrasi Singaraja. Sampai jumpa di lain kesempatan teman-teman.